Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam konten Indah Bersamamu. Dan saya percaya bahwa hidup ini indah Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya berikan judul dari konten ini Indah Bersamamu? Sebab bersama dengan Tuhan selalu kita mengalami keindahan. Kenapa kita selalu mengalami keindahan? Sebab di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Sekalipun mungkin kita mengalami atau melakukan kesalahan dalam hidup ini, selalu ada kesempatan baru yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa memperbaiki semuanya, dan lewat semuanya itu kita mendapatkan pelajaran berharga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup ini merupakan sebuah pilihan, ya. Kita mau bahagia atau tidak itu tergantung kepada pilihan kita, bukan karena keadaan atau situasi yang ada. Tapi semua itu bergantung kepada pilihan kita sendiri. Apakah kita mau bahagia atau tidak? Begitu juga dalam banyak hal dalam hidup ini, itu tergantung kepada pilihan kita. Nah, kesempatan selalu Tuhan berikan bagi setiap kita. Apakah kita mau ambil kesempatan itu atau tidak, itu semua balik lagi tergantung kepada pilihan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tema Indah Bersamamu kali ini saya berikan pilihan dan kesempatan. Nah, sebelum kita sama-sama masuk lebih jauh lagi, kita mau bersatu hati berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami, Bapa. Di dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak kali Engkau memberikan kesempatan-kesempatan baru yang mungkin karena kebebalan kami semuanya terlewati begitu saja. Dan kami tidak mengambil kesempatan itu. Namun demikian pun Tuhan, Engkau selalu memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi kami, sehingga kami boleh mengalami keajaiban-keajaiban-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya bantu setiap kami Bapa untuk kami boleh memilih hal yang terbaik dalam hidup ini, yaitu ketika kami meresponi segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi, segala sesuatu yang sedang Engkau buat dalam hidup kami, kemanapun, bagaimanapun, situasi apapun kami ada di dalamnya, kami percaya di dalam semuanya itu pasti ada kesempatan yang sedang Kau bentangkan di hadapan kami, untuk kami boleh ambil, kami pilih itu, dan kami mengalami keajaiban dan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini ada di antara kami yang merasa bahwa kami sudah kehilangan kesempatan, biarlah lewat renungan ini kami diingatkan bahwa di dalam-Mu selalu ada harapan, di dalam-Mu selalu ada kesempatan. Haleluya. Tuntun kami Bapak dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita baca Kejadian 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang, maka serahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kita tahu Bapak Ibu Saudara cerita sebelumnya bagaimana Yakub menipu Esau, mengambil hak kesulungannya, sehingga sejak saat itu Esau menaruh dendam kepada Yusuf. Tapi apa yang terjadi di sini? Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu di dekat
mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Yusuf merasa bersalah. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak. Adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Tuhan, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Tuhan telah memberikan karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Sebenarnya tanpa Yakub memberikan segala sesuatu itu, mungkin kalau sekarang kita ngomong kasarnya sogokan kepada Esau supaya Esau nggak marah sama dia, Esau pun sudah menerima dia dengan begitu baik. Lalu kata Esau, baiklah, berangkatlah berjalan terus, aku menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah, ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Baiknya Esau itu ya. Tetapi aku berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatkan gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapak Sikem sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya Tuhan Israel ialah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali lagi kitab Kejadian 27. Ayat yang ke-40, di situ dikatakan, engkau akan hidup dari padangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Bapak Ibu Saudara terkasih, bukankah seringkali kita mendengar orang berkata bahwa apakah kita miskin ataupun kita kaya, itu dikarenakan nasib. Banyak orang bilang beda nasib gitu loh. Saat kita lahir, kita tidak bisa memilih lahir di keluarga kaya atau di keluarga miskin. Jadi bukan salah kita jika kita lahir dari sebuah keluarga miskin. Namun, entah kita lahir dari keluarga kaya ataupun dari keluarga miskin, jika kita bermalas-malasan sehingga mati dalam keadaan miskin, tentu itu dikarenakan kesalahan kita. Bapak Ibu bisa menangkap ya? Lahir di keluarga kaya dan miskin itu bukan kesalahan, tetapi yang salah apabila kita bermalas-malasan sehingga kita mati dalam keadaan miskin. Melihat kehidupan Esau, seharusnya ia menjadi miskin. Kenapa? Sebab di dalam kitab
Kejadian 27 ayat ke-39, Ishak ayahnya telah menubuatkan bagi dia hal-hal yang jauh dari bernasib baik dan kaya. Sudah dinubuatkan loh Bapak Ibu Saudara. Bahkan ia juga telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Seharusnya Esau ini betul-betul terpuruk hidupnya sudah. Namun apa yang terjadi 20 tahun kemudian? Saat ia berjumpa kembali dengan Yakub, ternyata Esau telah menjadi orang yang sangat kaya. Nubuatan Ishak tidak terjadi. Sekalipun hak kesulungannya sudah diambil oleh Yakub dengan cara yang licik, Esau menjadi orang yang sangat kaya. Bahkan ia sanggup membayar 400 orang pengiring. Ia berkata kepada Yakub bahwa dirinya memiliki banyak harta, sehingga ia menolak segala pemberian Yakub. Tadi kita baca di ayat ke-9. Yakub membawakan pemberian untuk Esau, mungkin untuk menebus kesalahannya. Tetapi Esau menolak karena dia sudah kaya. Mengapa yang terjadi dalam diri Esau adalah kebalikannya? Sebab hak kesulungannya sudah beralih kepada Yakub dan dia dinubuatkan hidup yang jauh dari keberuntungan. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Rahasianya, Esau berhasil melemparkan kuk itu dari tengkuknya. Karena ia sungguh-sungguh berusaha sehingga membuatnya menjadi begitu kaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, untuk menjadi kaya atau miskin tergantung kepada pilihan dan sikap hidup kita. Kalau kita hidup di dalam kemiskinan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Namun sebaliknya, jika kita hidup dalam kekayaan, jangan pernah lupa bahwa semua harta kekayaan itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga hati kita tetap terpaut kepadanya, bukan kepada harta. Meskipun tidak dapat disangkali bahwa menjadi orang kaya itu enak. Makanya siapa yang nggak mau jadi kaya? Dan untuk mencapai kekayaan, orang tidak segan-segan mengorbankan apapun dalam hidupnya, bahkan harga diri sekalipun. Namun sekalipun menjadi orang kaya itu enak, jangan pernah menjadikannya fokus utama. Sebab ternyata tidak semua orang kaya hidup bahagia. Kita lihat artis-artis dunia, kelas dunia. Apa sih yang mereka nggak punya? Kekayaan, ketenaran, semua. Tapi bagaimana akhir dari hidup mereka? Makanya jangan berfokus kepada harta. Kita harus hidup seturut dengan segala perintah Tuhan. Maka tanpa kita minta, Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kekayaan, kedudukan, kesehatan, dan lain-lainnya hanyalah bonus dari Tuhan. Makanya dia berkata, carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya sekali lagi, pilihlah untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Bapak
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hidup yang kita jalani ini diberi Tuhan dengan banyak pilihan dan kesempatan. Gunakan kesempatan ketika Ia nampak di hadapanmu. Sebab kesempatan yang sama tidak akan pernah kembali. Karena itu, manfaatkan dengan baik setiap kesempatan yang datang. Karena Ia datang bagaikan awan yang akan segera berlalu. Kesempatan datang tanpa kita sadari, dan kesempatan akan hilang begitu saja jika kita tidak dengan baik memanfaatkannya. Itu sebabnya teliti dan manfaatkan kesempatan yang ada di depan kita hari ini. Hidup akan berarti kalau kita mengetahui bagaimana menikmati dan menghargai kesempatan yang ada. Jangan banyak berharap pada orang lain. Berharap diri sendiri dengan kesempatan yang ada dan usaha serta kemampuan yang kita miliki. Jadi jangan menyalahkan orang lain atas ketidakberhasilan dan ketidaknyamanan kita. Jangan juga menilai orang lain, melainkan teliti dan introspeksi diri sendiri. Karena kita hidup dibekali dengan banyak kesempatan dan tujuan untuk menjadikan hidup kita berarti. Hidup senang dan susah selalu datang dan pergi, silih berganti seiring dengan waktu. Kadang apa yang kita cari dan kita inginkan belum tentu dapat kita dapatkan. Apa yang kita nantikan tidak kunjung datang. Apa yang kita tanam tidak selamanya akan berbuah. Itu sebabnya dalam hidup ini hargai waktu dan kesempatan yang kita miliki. Karena semua itu tidak akan berlangsung lama. Sebab kita hanya punya hak pakai dan tidak punya hak milik atas kehidupan ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita hanya punya hak pakai dan tidak mempunyai hak milik atas kehidupan ini. Itu sebabnya jangan pernah putus harap. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan yang baru. Ku tahu yang ku minta Kau berikan, semua yang ku perlu Kau sediakan. Kau Bapa yang selalu mau mengerti sampai ke dasar hati. Apa yang terjadi Kau izinkan, semua mendatangkan kebaikan. Tak pernah lebihi batas kekuatan dalam setiap pergumulan. Bersamamu ada pengharapan, di dalammu penuh kepastian. Walaupun seakan tiada jalan,
pasti datang kesempatan yang kau berikan. Apa yang terjadi kau izinkan, semua mendatangkan kebaikan. Tak pernah lebihi batas kekuatan dalam setiap pergumulan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan selalu memberi apa yang kita minta, itu pasti. Sebab Dia mendengar setiap keluhan, bahkan keluhan yang tertahankan sekalipun Dia dengar. Dia yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, yang kita perlu saja Tuhan sediakan, apalagi yang kita butuhkan. Sebab kebutuhan itu jauh di atas dari keperluan. Keperluan itu boleh ada, boleh tidak, tapi kebutuhan itu pasti harus ada. Dan kalau yang keperluan saja Tuhan sediakan, apalagi kebutuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, di dalam Tuhan selalu ada kepastian, dan di dalam Tuhan selalu ada jalan dan selalu ada kesempatan. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, ku tahu yang ku minta kau berikan, semua yang ku perlu kau sediakan. Kau Bapa yang selalu mau mengerti sampai ke dasar hati. Apa yang terjadi kau izinkan, semua mendatangkan kebaikan. Tak pernah lebihi batas kekuatan dalam setiap pergumulan. Bersamamu ada pengharapan, di dalammu penuh kepastian. Walaupun seakan tiada jalan, pasti datang kesempatan yang kau berikan. Apa yang terjadi kau izinkan, semua mendatangkan kebaikan. Tak pernah lebih batas kekuatan dalam setiap pergumulan. Dalam setiap pergumulan, tak pernah dibiarkan bergumul sendirian, takkan pernah
dibiarkan berjalan sendiri. Selamanya selalu ada harapan, ada kesempatan yang kau berikan selamanya. Percaya di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Dan di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Itu sebabnya jangan pernah putus harap dalam hidup ini. Sebab di dalam Tuhan kita akan mendapatkan segala yang kita perlukan, segala yang kita butuhkan. Dia sediakan lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Itu sebabnya setiap kita disebut sebagai umat yang berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab sekali lagi selalu ada harapan, selalu ada kesempatan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sumber segala hikmat dan rahmat. Sadarkan kami saat ini bahwa ketika kami lahir ke dunia ini, tidak ada satupun yang kami bawa dan kami punya. Bahkan di saat kami lahir, yang pertama kami buat hanyalah menangis. Sebagai sebuah tanda ketidakberdayaan kami. Bahkan sejak kami lahir tidak ada satupun yang dapat kami buat untuk diri kami sendiri, selain dilayani oleh orang tua kami. Sampai kami beranjak dewasa, kami mulai belajar untuk melakukan segala sesuatu sendiri dengan kedua tangan kami ini. Itu pun tetap dengan pertolongan banyak orang yang ada di sekitar kami. Itu sebabnya sadarkan kami saat ini bahwa segala yang ada pada kami saat ini, segala yang kami punya saat ini, semuanya datangnya hanya daripadamu Tuhan. Engkaulah yang membuat kami ada hari ini. Engkaulah yang membuat kami punya hari ini. Engkaulah yang membuat kami mampu hari ini. Dan semua itu hanya karena-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu lah yang menghidupi kami saat ini. Anugerah-Mu lah yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Jagai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar tidak satupun dari kami membanggakan diri, tidak satupun dari kami yang merasa mampu untuk menjalani dan menghadapi segala sesuatu hari ini. Sebab tanpa-Mu kami hancur, kami tidak mampu, dan kami tidak dapat berbuat apapun. Jangan pernah melimpah hidup, jangan pernah berhenti melimpah hidup kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Sebab hanya dengan itulah kami hidup hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami dapat terus mengalami kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Mari semua yang setuju sama-sama kita mau katakan amin.